Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak. Siang, Siang Pak. 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 Dan kuliahnya ya, kuliah apa? Siang, Pak. Siang. Ya, Siang Pak. ini kuliah pertama ini ya dari saya. Ini kimia fisika. Kita bicara hari ini adalah yang kita bicarakan adalah gas ideal. Ya, gas. Ya, kita bicara mengenai gas. Kenapa gas yang dibicarakan dalam kimia fisika? Karena gas itu sangat mudah dirubah-rubah apanya keadaannya. Artinya dalam istilah apanya bukunya itu yang mudah dimanipulasi. Artinya di dua tekanannya, volumenya bisa diatur-atur. Ya, mudah dia karena hanya dengan menggeser-geser apanya aja ya. Nah, wadahnya itu. Tapi kalau cairan sama zat padat agak sukar, makanya lebih mudah dimulai semua dari gas. Dan kebetulan dari gas ini banyak yang keluar persamaan-persamaan yang bisa digunakan untuk zat-zat padat dan cair selain untuk gas. Ya, itu dia apanya. Ya, jadi semuanya itulah keunikan dari kimia fisika ini ya, dimulai dari gas. Jadi kita lihat dulu yang pertama apa ya, gas itu. Ya, misalkan gas itu kita lihat ini pada Boyle. Ya. Boyle yang pertama melihat hubungan gas dengan lingkungan, ya, mana dia melihat yang dilihatnya adalah hubungan antara volume dengan tekanan gas itu, ya, pada suhu yang konstan. Artinya dia melakukan percobaan itu di suatu ruangan ya yang suhunya nggak turun naik, ya, artinya gitulah kira-kira di ruangan laboratorium. Jadi dilihatnya lah hubungan antara volume dan tekanan, maka hubungannya itu adalah berbanding terbalik. Jadi ini dia apanya? Ini namanya bukan alfa ini, tapi ini adalah suatu simbol untuk menyatakan berbanding lurus. Ini dia ini, ya. Bukan alfa ini, tapi simbol untuk berbanding lurus. Artinya volume berbanding lurus dengan satu pertekanan atau volume berbanding terbalik dengan tekanan. Artinya kalau volume naik, tekanan turun. Kalau tekanan naik, volume turun. Nah, ini dia apanya. Itulah Boyle. Nah, kemudian, bagaimana untuk membuat ini apa? Membuat sama dengan. Maka kalau mau dibikin sama dengan, ini adalah sama dengan dikali K. Ya, simbol ini, simbol berbanding lurus ini adalah sama dengan dikali K. Maka P sama dengan K. Kali per P ini dia. Ini dia, itu apanya? Itu secara matematiknya. Nah, jadi kalau K ini adalah kondisi daripada apa ini? Kondisi daripada hubungan antara volume dan tekanan. Bagaimana kondisinya? Jadi bayangkan apa itu ya? Bayangkan ini volume ini bayangkan adalah tinggi daripada pohon ubi. Ya, bayangkan volume tinggi dari pohon ubi. Sedangkan apa ini? C per P ini adalah waktu. Jadi tinggi pohon ubi dengan waktu berbanding lurus dia kan. Artinya dengan waktu naik, pohon ubi naik dia. Wah, seminggu tinggi pohon ubi itu naik, seminggu 2 minggu naik terus. Tapi itu tergantung di mana dia ditanam. Kalau di pinggir jalan lain dengan kalau di pegunungan yang subur, ya lebih cepat kenaikannya. Maka itu adalah K. Jadi K ini konstanta yang menentukan kondisi, ya, keadaan apanya itu, prosesnya itu berjalan. Itu K itu. Maka inilah hasilnya. Kalau P banding dengan C per P, maka volume sama dengan K dikali C per P. Nah, jadi K itu tergantung pada kondisi, ya, bagaimana keadaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yang melakukan percobaan gas ini adalah Charles, ya. Charles dan juga ini ada sebetulnya lagi namanya Gay-Lussac, ya. Dua orang ini sebetulnya, ya, pada waktu yang berbeda. Dia melihat antara hubungan volume dengan suhu. Suhu di sini kita pakai T besar, ya, untuk sementara karena memang nanti akan T besar. Ini artinya suhu Kelvin. Nanti ya terangkan apa maksudnya suhu Kelvin, apa suhu Celsius, ya. Tapi kita terima dulu
dengan suhu. Suhu itu Kelvin atau Celsius itu sebanding. Ya. Jadi volume berbanding lurus dengan suhu. Artinya kalau suhu naik, volume naik. Ya. Jadi itu semuanya ini logikanya biasa aja, normal aja nih. Kalau volume suhu naik, volume naik. Ya. Misalnya rel kereta api itu kan pada siang hari kan mengembang dia. Ya, volume rel kereta api itu kan menaik dia, makanya bisa dia apa kan? Bisa dia melengkung kalau nggak dikasih jarak sedikit kan. Tuh. Kemudian lakukan Avogadro. Nah ini Avogadro itu antara volume dengan jumlah zat. N itu jumlah zat. Ya kita pun tahu semua ini. Kita tahunya kita semua ini. Cuman kenapa saya apakan ini? Karena kita mau melihat dari sinilah berasalnya hukum gas. Dari sinilah dari persamaan inilah berasalnya hukum gas. Nah, dari sini hukum gas itu diturunkan. Makanya hukum gas itu nggak ada yang memberi nama. Kalau ini kan ada si Boyle, nama orang ini Charles, karena dia mengapakan. Tapi kalau hukum gas nggak ada, karena itu hukum gas itu dirumuskan dari ketiga ini. Ya. Jadi secara matematik, kalau ini mau disatukan, semuanya disatukan, maka di sebelah kiri harus taruh dulu sama dia, volume semua, nggak boleh harus dia sama. Itulah secara matematiknya. Bagaimana menyatukan ini semua? Jadi menyatukan ini, kalau ini sama, kalau menyatukan ini, maka ini dikalikan aja. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Ya, jadi volume berbanding lurus dengan 1/P dikali T dikali N. Jadi sekali-kalikan dia. Ya kan, nggak ada di sini taruh. Ya kan. Cuma di sini apanya? Langsung aja K dia. Jadi volume sama dengan K dikali 1/P kali T kali N. Ya. Artinya sudah saya bakal lagi langsung berbanding lurusnya itu langsung dengan lurus K. Nah, ini hasilnya. Maka dapatlah P dikali P sama dengan KTN. K-nya itu diganti dengan R. Jadi NRT. Inilah hukum gas itu. Itulah makanya saya bahkan ini supaya kita tahu hukum gas. Jadi K-nya itu diganti dengan R besar. Ya. Karena K ini adalah perbandingan untuk semua apa saja yang mau dibicarakan, ini K semua. Konstanta penghubung. Ya. Maka untuk gas dipakai R. Nanti yang lain ada yang dipakai alfa, ada yang beta. Pokoknya tergantung apanya kesepakatan. Ini dipakai R besar. Maka ini tadi hukum gas. V kali P sama NRT. Ini berlaku hukum gas. Kalian udah kenal ini apa ini hukum gas ini. Ya kan? N volume, tekanan, volume, jumlah mol zat, R konstanta tadi, T, ya, suhu. Jadi R konstanta ini ada ini apanya? Ada harganya. Ya. Nah, apa yang menarik dari sini, dari yang ketiga ini, yang menarik itu sebetulnya ini yang paling mudah kita bicarakan. Nah, antara volume dengan suhu. Nah, volume dan suhu ini ya yang dilakukan oleh Charles dan apa dulu kayak gini dia. Apanya? Dia melakukannya itu pada suhu Celsius. Jadi kita bikin nanti ini suhu Celsius. Kayaknya ini gambarnya itu antara Charles itu Celsius. Jadi hubungannya itu lurus, ya kan? Nah ini ke sana jarak Celsius ke atas volume. Nah jadi lurus. Tapi di sini hanya sampai sini aja misalnya waktu itu karena percobaan Charles ini sekitar tahun 1650-40 gitulah kira-kira ya. Nah, dulu tahun 1600-an maka waktu itu suhunya kira-kira yang bisanya kira-kira -20 ya. Nah, sampai sekarang pun paling-paling suhu yang bisa diapakan paling-paling -100 atau 150 barangkali sekarang. Nah, jadi ini nggak bisa sampai ke bawah. Ya, ini percobaan siapa tuh? Charles. Nah, datanglah si Kelvin. Nah, si Kelvin ini orang Inggris. Kelvin dipanjangkannya ini garis ini. Garis ini panjangkannya secara teliti data-data si Charles sama siapa dipakainya. Memotong dia di sini kan panjangkannya. Dapat dia angkanya ini 200.003. Ini angkanya. 200.003. Itu dipanjangkannya itu. Inilah dia daripada siapa itu yang daripada kurva si Charles yang telah dimodifikasi oleh si Kelvin. Maka dapat lihat 23. Maka disebutnya lah ini titiknya ini karena ini lebih bagus dari perkembangan kimia fisika. Nampaknya ini bagus Kelvin ini, maka dibuatlah titik 0 di sini. Jadi ini sebenarnya 0 Kelvin lah ini, titik ini. Kelvin membuatnya
Kalau ini 0 Celsius sini kan. Nah, ini. Jadi bagaimana hubungan antara Celsius dengan Kelvin? Ini dia hubungannya. Celsius dengan Kelvin ini, kalian udah tahu juga ini, bahwa apabila Celsiusnya 0, maka Kelvinnya 203, ya kan? 203. Apabila Kelvinnya 0, ini, maka Celsiusnya minus 203. Ya, itulah hubungannya. Apabila Kelvinnya 0, T besar Kelvin 0, maka T sama dengan minus 273. Jadi inilah hubungan apa itu? Antara Kelvin sama si Celsius. Nah, jadi yang paling mudah setelah dia mati secara kimia fisika dan matematik, maka lebih mudah kalau dipakai suhu itu berdasarkan Kelvin. Itu pula apanya? Kelebihan si Kelvin ini. Kebetulan suhu dia itu lebih bagus dipakai untuk proses pengembangan kimia fisika daripada Celsius. Ya. Makanya dipakailah suhu apa itu? Dipakailah suhu Celsius. Tapi tetap kita tahu kalau Celsiusnya sekian, maka si Kelvinnya sekian. Tetap kita tahu itu ada hubungannya. Nah, jadi ini kembang kali ini. Nah, jadi kemudian diapakan ini? Dibuatlah persamaan garis daripada apa ini? Daripada si Charles apa ini? Garis Charles ini. Persamaan garisnya dibuat. Karena dari sini nanti akan dapat persamaan yang bisa dipakai untuk cairan dan zat padat. Itu pula makanya kita apakan ini. Ya. Kita persamaan garis ini. Bagaimana membuat persamaan garis ini? Ya, persamaan garis bisa dibuat apabila kita mempunyai data 2 titik. Itu dia hukum persamaan garis. Jadi kita punya data 2 titik di sini dan di sini. Nah, kalau di sini kan datanya itu kan, nah ini dia datanya. Jadi ini T ini adalah Celsius. Ya. Itu kalau dia 0, itu sama dengan kalau Kelvin minus 273. Nah ini dia datanya. Ya. Jadi ini datanya ini adalah 0 ya, minus 273. 0 minus 273. Minus 273 0 ini. Yang ini data ini. Ini. Minus 273 0 ini. Ya. Kalau ini ya 0 F0. Karena ini nggak ada apanya. Jadi dibikin aja namanya F0 aja. Nah, supaya ada datanya. Ya. Jadi ini dia apanya itu. Ini dia data yang kita masukkan kemari ke dalam persamaan 2 titik. Jadi ini X1 atau ini dia P-nya ini 0 dan yang kedua minus 273 ada 2. Y-nya itu ada 2. P0 dan 0. Ya. Jadi kalau ini T-nya 0, maka P-nya 0. Kalau T-nya ini minus 273, volumenya 0. Ini dia. Ya kan? Jadi buatlah persamaan garis ini berdasarkan ini. Nah, persamaan garis, nah ini dia persamaan garis. Ya. Y sama dengan MX tambah B. Ya. Y sama M-nya itu kemiringan garis. Nah, B intercept dipotong garis dengan sumbu tegak. Kemiringan garis istilahnya itu kadang-kadang disebut namanya slope ya, atau gradien. Nah, rumusnya ini adalah rumus daripada gradien itu adalah di M atau gradien adalah ini dia. Jadi slope atau gradien ya, saya lebih suka memakai nama slope karena di buku nanti kalau kalian baca nanti lebih sering pakai slope dia. Walaupun kalau di buku SMA itu lebih sering dia pakai gradien atau kemiringan ya. Jadi kalau di buku apa, kalau kalian nanti ke pustaka pusat atau apa, nanti lebih sering dipakai istilah slope, kemiringan. Ya, walaupun apa yang sama ya istilah. Ini dia kemiringan garis. Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Ya. Jadi Y2-nya itu ini 0. Ya. Boleh kita balik-balik ini Y2, ini Y1 boleh sepanjang sejalan dia. Kalau ini Y2, ini X2. Kalau ini Y2, ini X2. Ya, jadi nggak boleh apa ya, tapi boleh kita balik-balik sepanjang dia searah. Jadi kita pakai ini bagi 2.
Jadi Y2-nya 0. Dikurang Y1 ini. P0. Per X2 dikurang X1. Minus 273 dikurang 0. Nah, ya dapatlah P0 per 273. Itulah M. Itulah M-nya itu. Itulah kemiringan garis ini. P0 per 273. Nah, kemudian kita cari lagi B-nya. Intercept. Nah, intercept ini rumusnya hanya memakai ini hanya bersama ini juga. Yaitu B sama dengan Y dikurang MX. Ya. B sama dengan Y dikurang MX. Karena Y-nya ada 2. Ya. Y yang mana mau dipakai? Dan X-nya juga ada 2 ya. Jadi karena ada 2, maka diambil rata-ratanya. Maka dipakailah B sama dengan Y rata-rata dikurang M kali X rata-rata. Karena ada 2 ya kan. Jadi kalau nanti ada 3 pun dipakai rata-ratanya juga. Ya. Jadi gitu apanya. Mana mau dipakai. Jadi Y rata-ratanya adalah ini. P0 ditambah 0. Ya kan? P0 tambah 0 bagi 2. Ya, rata-ratanya. Dikurang M. M-nya tadi ini P0 per 273. Ini dia. Dikali X rata-rata. X rata-rata adalah 0 ditambah kurang 273. Ini dia. 0 ditambah kurang 273 per 2. Ini agak payah nengoknya ini kan. Hasilnya P0. Ya, kalau kalian apakan ini, kalian selesaikan ini hasilnya P0 itu. Ya. Itulah dia apa itu? Itulah hasilnya. Jadi kita dapat dari garis ini kita dapat M-nya, kita dapat B-nya. Udah. Tinggal kita bikinlah persamaan, bagaimana persamaan garis ini. Nah dia apanya. Sampai situ ada yang nggak ngerti. Sampai situ ada yang nggak ngerti. Yang mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kalau nggak ngerti nanti kalian tanya lagi kapan-kapan apanya. Jadi dapat persamaan kita bikinlah persamaan garisnya. Dapat kita persamaan garis. Dapat kita persamaan garis ya. P sama dengan P0 per ini tambah P0. Ini kenapa hilang? Jangan dulu langsung kemari ya. Jangan dulu langsung kemari. Saya dulu persamaan garisnya ini tadi. Y sama dengan M. M-nya itu P0 per 273. X tambah B. B-nya P0. Ya kan? Cuma di sini karena dia Y sama X, maka kita gantilah Y-nya, kita ganti dengan X-nya. Ya. Y-nya itu adalah sumbu tegak. Ya, kayak gini ini. Inilah Y-nya tadi kan, sudah ditutup ini. Ya. Y-nya adalah sumbu tegak, maka kita gantilah dengan volume. Oke. Kemudian X-nya adalah ini. Datar ini itu adalah T Celsius. Makanya ini hasilnya. Nah, ini lagi hasilnya. Ya. Ini sama-sama ini kebetulan apanya itu. Ya. Ada 2. Sama itu. Ini sama itu sama apa ini ya. Sama. Cuma di sini saya gambarkan ada 3 garis. Ya, hanya itu aja. Dah. Hanya itu garis. Nanti kalau kalian apakan ini sebetulnya ya, tambahan aja ini kenapa ini 3 garis? Karena semua garis berapa tekanannya dibuat semuanya menuju titik ini saya dia 3. Jadi kalau ini misalnya tekanannya 2 ya 2 atmosfer persamaan yang dilakukan yang kalau 1 atmosfer ke situ juga 0,5 atmosfer ke situ juga. Artinya ini kalau ke atas ini tekanannya menurun ini dari secara percobaannya ya. Jadi ini satu aja kita ambil ya. Di sini P0 atau sini P0 atau sini. Nah, di sini ada kata-kata ini 1 atmosfer. Nah, kalian udah tahu itu kalau ini tekanan 1 atmosfer ya, misalnya di sini ya. Atmosfer maka volumenya ini ya, kalau ini tekanan 1 atmosfer volumenya 22,4 liter. Kalian udah tahu itu kan. Artinya volume gas 0 derajat Celcius 1 atmosfer sama dengan 22,4 liter. STP istilahnya itu kan. Nah, tapi ini nggak usah, ini nggak perlu kita apakan ini. Karena apanya ini segala tambahan aja. Jadi ini kita dapatlah persamaan garis itu ini dia. Ya, ini dia persamaan garisnya. Persamaan garis yang apa tadi yang mau dibikin itu. Kenapa kita persamaan garis kita ambil? Karena ada yang bisa diperoleh dari situ, makanya diapakan itu. Ya.
ada yang bisa diperoleh. Maka inilah kita bikin persamaan garisnya itu. Ini dia persamaan garis. Kemudian digantilah T-nya ini. T-nya ini diganti dengan T besar atau Kelvin. Jadi sesuai dengan rumusnya kan, T besar sama dengan 273 ditambah T. Ya kan? Atau T kecil sama dengan T dikurang 273. Nah, sudah. Nah, ini ya. Jadi P0 P273 kali T dikurang 273. P0. Ya. Kita ganti itu apanya. T besar. Nah, dikali-kali ke dalam. P0 kali T, P273 dikurang P0 273. Ya. Ini dia. P0 per 273 dikali minus 273. Ini tinggal kalikannya ke dalam ini. Ini kali ini, tambah ini. Ini hasilnya, maka dapatlah ini habis. Ya. Jadi hasilnya ini. Ya. Kalau kalian tengok nanti ini habis semua ini. Karena ini hasilnya adalah kurang P0. Hasilnya ini. Ya kan? Kurang P0. Ini tambah P0. Ya. Coba kalian tengok itu. Nah, P0 kali T dikurang ini P0 T. Pak, nggak kedengaran, Pak. Nggak dengar? Nggak kedengaran, Pak. Nggak Kedengaran, Pak. Hah? Enggak, Pak. Kurang kuat Enggak, ya? Pak. Udah? Enggak, Pak. Putus-putus suara Bapak, Pak. Oh iya, putus-putus ya. Iya, Pak. Kenapanya ini? Ya, nanti kita kalau apa nanti ya kita upload nanti ke YouTube nanti ya untuk ngatasinya. Karena ini tergantung kepada apanya ini, providernya ini. Kami ya pakai apa kami kan? Pakai smart. Jadi kadang-kadang ya, Pak. Ya. Jadi nanti akan Pak. usahakan ke YouTube nanti. Ya, kalau putus-putus. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Lanjutkan ya. Ininya diapakan? Maaf mengganggu ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Ya, pokoknya bebas aja. Kalau nggak tahu kalian stop aja supaya jelas. Ya. Jadi ini dia hasilnya itu kan. Nah, hasilnya ini kalau kalian kalikan ke dalam, ya nanti tinggal apa dia? Ini hilang ini tinggal P0 T berapa ini? Jadi hasilnya ada. Ya. Pokoknya inilah dia hasilnya dirinya. Ini dari sini baru kemari. Nah, berarti P0 kali T. Ini hilang ini kok bisa hilangnya? Oh iya. Ya ini kok bisa hilang ya? Ini coba nanti kalikan nih, kali-kalikan nanti. Pokoknya ini kan biasa ini. Ini kali ini buka kurungnya kan. Pokoknya hilang ini hasilnya. Nggak salah gitu ya. Kita dapat hasilnya ini, maka kemudian 1/273 itu adalah suatu angka yang khas 1/273 karena itu kan angka dari skill pintai 273 ini kan. Maka disebutlah ini namanya alfa. Sebutnya 1/273 disebutlah namanya itu dengan alfa. Maka dapatlah kita hasilnya kan P sama dengan alfa dikali P0 T. Ya, itulah dia. Ini dia. P sama dengan alfa dikali P0 T. Ini dia hasilnya. Ya, nampak? Jadi P sama dengan alfa P0 T. Nah, udah sampai sini. Ya ini persamaannya ini nggak mau diapakan ini. Nah, itu pula apanya kan. Nah, disitulah timbul apanya. Jadi dalam kimia fisika ini, kalau kita mendapat suatu persamaan, supaya kita tahu itu mau diapakan, apa bisa dipakai atau tidak, itu dengan cara diferensialkan dia. Itulah dia keunikan kimia fisika. Diferensialkan dia. Nah, kalau gini aja kita nggak tahu mau pakai apa yang sekarang ini. P0 T. Nggak tahu kita mau dia apa ini. Tapi itulah diferensialkan. Nah, ini aja. Diferensial volume sama dengan diferensial ini. Ya kan? Diferensialkan. Jadi secara diferensial, alfa itu adalah konstanta. Maka bisa keluar dari diferensial. Ini keluar dia. P0 juga konstanta keluar. Karena P0 itu adalah intercept. Dia konstanta. Ya, angkanya itu tertentu. Jadi dia konstanta. Maka keluar. Maka ini hasilnya.
dP sama dengan alfa P0 kali dt. Nah dia. Ini hasilnya ini. Ini pada tekanan konstan. Maka secara matematik lagi dibuatlah persamaannya alfa sama dengan 1 per P0 dP per dt P konstan. Inilah secara matematiknya. Artinya alfa itu adalah 1 per P0 dikali dP per dt. Cuman untuk lebih apanya dibuat kayak gini dia. Jadi di sini ini P ini artinya melambangkan pada tekanan konstan. Inilah simbol matematik itu. Jadi kalau ada yang konstan maka ini diferensialnya itu berubah menjadi diferensial keriting jadinya istilahnya. Diferensial keriting ini. Tapi kalau yang dihilangkan ini nanti D biasa nanti dia. Nah inilah dia secara apanya hukumnya. Isi bulah ini namanya, ini yang mau dipakai. Yang bisa dipakai itu. Isi bulah namanya ini dengan koefisien pemuaian. Ya, sebelah nama ini koefisien pemuaian. Ya. Artinya kalau kita mau lihat apa manfaatnya itu, bagaimana hubungan antara volume dengan suhu pada tekanan konstan. Itulah persamaan ini membacanya. Bagaimana hubungan antara volume dengan suhu pada tekanan konstan. Itu kalau di apa kan, volume dengan suhu pada konstan kan ini ya, hubungan volume dengan suhu kan ini lurus dia. Makanya mau dipakai ke cairan. Nah, dipakai untuk cairan. Nah, kalau untuk cairan, maka bayangkanlah cairan, ada cairan di atas apa? Di atas meja. Ya kan? Nah, di atas meja laboratorium. Ada cairan di atas meja laboratorium. Bisa nih ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia cairannya itu. Caranya apa aja? Terserah mau air, mau kloroform, mau alkohol. Tapi yang paling mudah kita bayangkan, air aja kita bayangkan. Ya, air. Ya, ada air di atas meja. Nah, tahu kita air itu volumenya tahu kita. Kemudian suhunya tahu kita berapa. Kemudian tekanan situ tahu kita. Ya, jadi ada 3 hal yang apa sini PPT. Ya, harus jelas itu tiganya. Jumlahnya udah nggak berubah dia kan. Nah, tekanannya di situ 1 atmosfer. Nah, terbuka dia. Volumenya ya berapa volume air itu? 100 ml atau berapa? Suhunya ya berapa suhu ruangan itu? Tahu kita. Nah, itulah kondisinya. Kemudian ini dipanaskan. Panaskan. Ya. Misalnya sampai naik 10. Misalnya naik 10 derajat Celcius. Ya. Bukan dipanaskan 10 ya. Maksudnya kalau ini 25 ya, dipanaskan sampai 35. Kira-kira gitulah apanya kan. Dipanaskan. Kalau kondisi terbuka gitu, apa yang kita amati sini? Apa yang menjadi hal yang baru kalau kita panaskan? Apa hal yang baru? Hal yang baru adalah volume airnya akan bertambah. Airnya akan bertambah. Berapa volumenya apa? Bertambah. Atau berapa persen volumenya bertambah. Itulah yang dipakai ini. Jadi ini dipakai disebut namanya koefisien pemuaian. Jadi untuk mengetahui berapa persen volume daripada suatu apa itu bertambah atau berapa volume 2 atau berapa volume akhirnya. Ya, itulah apa ini pemakaian ini. Jadi nanti untuk semua zat ada alga alfa ini, untuk gas ada alga alfa, untuk cairan ada, untuk zat padat ada alga alfanya itu. Ya. Jadi itu sudah ditabulasi semua itu. Ya. Jadi dipakailah persamaan untuk apa ini. Ya, nanti bagaimana bentuk contoh soalnya nanti akan dikirim melalui WhatsApp nanti ya, melalui WhatsApp nanti ada contoh soal dikasih nanti nih. Ya, bagaimana pemakaian apanya alfa ini. Ya. Nah, sesudah alfa ini muncul koefisien pemuaian, maka dia apakanlah matematik yang lain. Dikembangkanlah secara matematik juga pengembangannya dengan persamaan matematik. Kita apalah persamaan namanya kappa. Ya, tapi saya nggak menerangkan di sini bagaimana perkembangan apanya itu, perkembangan prosesnya itu karena terlalu panjang. Jadi kalau nanti kalian ada yang kepingin, bisa nanti kalian apakan, ya kalian minta nanti sama saya melalui WhatsApp atau apa, nah, dari mana apa itu, ya. Maka dapatlah kita persamaan kedua apa, ya berdasarkan persamaan ini dan berdasarkan persamaan matematik dapat persamaan kedua. Nah, jadi bukan berdasarkan apa lagi ya, nggak ada percobaan ini lagi, nggak ada.
hanya berdasarkan persamaan matematik. Itulah keunikan kimia fisika ini. Nah, ini dia kappa itu. Ini aja. Ini berapa menit lagi nih? 7 menit lagi ya. Apalagi kita persamaan kedua, kappa. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu nanti bagi dari mana ini, ya ini secara matematik nanti bisa diapakan ini. Ada apanya. Itulah keunikan kimia fisika, kappa. Kappa ini dia. Jadi ini nggak saya turunkan, karena ini diturunkan hanya secara matematik berdasarkan ini. Nah, ternyata persamaan ini, ya ada juga manfaatnya. Cuman kalau di buku kadang-kadang kappa ini digantikan beta. Ada yang buku menggunakan beta dia, tapi kalau kalian kita pakai kappanya, ya kappanya. Kalau kalian mau pakai beta juga boleh, ya karena ini alfa, ada yang makin di beta, tapi ada juga yang pakai kappa. Ini rumusnya. Nah, kalian tengok di sini ya. Nah, ini rumusnya sama, mirip, cuman volume di sini T-nya itu menjadi tekanan. P-nya tekanan itu menjadi suhu. Ya. Nah, ini bukan di apa-apa nih, ini berdasarkan persamaan matematik ini diapakan. Yang didapat. Ya. Ini bagaimana membacanya ini? Nah, ini. Nah, ini apa itu adalah ya, melihat hubungan antara volume dengan tekanan pada suhu konstan. Kalau ini melihat antara hubungan volume dengan suhu ya, pada tekanan konstan. Volume dengan suhu. Ini volumenya naik, suhunya naik pada tekanan konstan. Tekanannya tetap 1 atmosfer kan. Nah, kalau ini bisa kalian bayangkan ini. Apa ini? Volume dengan tekanan pada suhu konstan. Ya. Jadi apanya? Apa kira-kira apanya itu? Apa kira-kira bisa kalian bayangkan apanya itu? Nah, kalau kalian apa? Ya sama aja apanya. Dia cuma ada juga air, cairan, ya kan? Ini dia. Nah, kayak gitu juga tadi. Ada cairan. Ya, tahu kita volumenya, tahu kita suhunya, tahu kita tekanannya. Ya, tiga-tiga ini. Nih. Cuma dia nggak dipanaskan. Karena namanya suhu konstan. Ya, kan nggak mungkin dipanaskan. Cuma dia ditekan dia. Jadi taruh di atasnya ini apa? Suatu besi yang bisa diapakan lah. Taruh atasnya dengan apa? Kita tekanannya tadi udah tahu kita 1 atmosfer tadi mula-mula kan? Nah, kita tekan 100 atmosfer. Kita tekan. Ya. Kita tekan 100 atmosfer. Ya. Pada suhu konstan. Jadi ini di ruang laboratorium tapi suhu kita nggak ada suhunya naik. Suhunya tetap ya, nggak dipanasi. Apa yang mau kita lihat di sini? Ada yang pertanyaannya adalah berapa volumenya menyusut? Kan itu dia. Jadi apabila tekanannya dari 1 menjadi 100, berapa tekanannya menyusut? Ini dia apanya itu? Itulah pemakaian apanya yang kappa ini. Ya, nanti kappanya juga apanya ya? Apa juga datanya itu setiap zat. Nah, di sini ada yang pernah bertanya, kenapa ini minus? Ya. Kenapa ini minus? Karena volume dibagi tekanan itu nggak pernah positif. Volume dibagi tekanan nggak pernah positif itu. Artinya volume itu maksud saya di sini adalah delta. Ya. Volume 2 dikurang volume 1 per tekanan 2 dikurang tekanan 1. Itu nggak dibagikan, nggak pernah positif. Negatif terus. Ya. Karena nanti kalian bisa buktikan nanti itu kalau kalian coba-coba nanti. Volume 2 dikurang volume 1. Misalnya volume 2-nya misalnya 5, volume 1-nya 1. Ya, jadi naik dia. Jadi kalau volumenya menaik, tekanannya menurun. Nah, nanti tekanan 2-nya kan jadinya apa? Nah, kecil dia, kecil kurang besar minus. Jadi ini nggak pernah ini positif ini. Minus terus. Ya, karena ini adalah merupakan apa ini delta ini kan. Nah, P2 kurang P1 ini dia. Ya, bukan volume aja. Kalau diferensial itu adalah kalau diintegralkan diferensial itu menjadi delta dia. P2 kurang P1 ini dia. Nah, karena ini negatif, sedangkan volumenya ini kalau dikalikan, kalau negatif misalnya volume bisa negatif, maka nggak masalah. Tapi volume ini 1 per P itu nggak pernah itu negatif. Volume nggak pernah negatif.
karena nggak ada volume negatif, maka hasilnya ini semua nanti akan negatif terus. Maka K-nya negatif, kapanya. Maka sepakatlah apanya, dia akan dibikinlah ini menjadi negatif supaya kapanya positif. Maka nanti tabelnya itu nanti ada kapa nanti positif dia. Nah, pada positif. Kalau nggak negatif semua nanti. Nah, itu apanya itu. Jadi inilah persamaan kedua yang dapat dari sini berdasarkan cara matematik. Jadi pendapatnya ini dari cara matematik ini. Nah, itu anehnya. Dan setelah dipakai ke dalam apa? Ke dalam kimia fisika ternyata apa dia? Bisa dipakai. Ya, applicable istilahnya kan. Padahal dia diturunkan dari matematik. Ini dari sini. Ini sumbernya. Kemudian misalnya secara matematik diproses dapat ini. Ya. Inilah dia apa itu? Hasilnya itu. Itu namanya koefisien penekanan atau penyusutan. Jadi kalau ini namanya koefisien pemuaian. Ya kan? Koefisien pemuaian. Kalau ini koefisien penekanan atau penyusutan. Nah, jadi ada pemuaian, ada penyusutan. Jadi ada di sini tekanan konstan, ada suhu konstan, jadi ada 3 dia. Tekanan, suhu, volume. Jadi harus ada satu lagi. Itulah yang bisa kita harus ada satu lagi. Nanti volume konstan, ini dia.